judulnya saja udah luar biasa. Bab inna fil lail, bahwa di malam itu ada saatun, ada saat mustajabun fiha ad-du'a. Saat di malam itu ada waktu di mana doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Bahkan ini riwayat dua sahabat, Abi Sufyan. Jadi an Abi Sufyan an Jabir. Dan memang dalam hadis itu ada, bahkan juga banyak, di mana antara sahabat saling meriwayatkan hadis, antara teman lah gitu. Dan itu tidak ada gengsi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain sudah kita bahas, perawinya A'mash. A'mash itu namanya Sulaiman bin Mihran, ulama dari Kufi. Abdul Hamid juga sudah kita bahas. Juga Utsman bin Abi Syaibah, itu saudara kandung dari perawi hadis besar namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Saudara kandung. Utsman bin Abi Syaibah kakak tabinya. Kakak. Adiknya namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya, gurunya mana sih? Namanya asli Utsman. Namanya asli memang Utsman. Beda dengan Abu Bakar. Itu Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Nah, kalau ini Utsman bin Abi Syaibah itu asli, memang namanya Utsman. Nah, kalau adiknya itu Abu Bakar, bukan nama tapi itu kunya. Dua ini sudah sering kita bahas. Ulama dari Kufah, sebagai guru dari para guru, termasuk gurunya Imam Bukhari. Dalam hadis ini dan riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan." Sesungguhnya pada malam hari itu sungguh ada saat, Tony. Sungguh ada waktu. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati. Sesungguhnya pada malam itu ada saat jika seorang muslim di saat itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik urusan dunia juga urusan akhirat. Khairan min amri dunya wal akhirah. Bukan cuma akhirat tapi dunia. Tapi yang dia minta khairan, kebaikan. Jangan minta yang jelek-jelek. Yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan yang merupakan urusan dunia dan akhirat. Boleh. Yang penting tujuannya baik. Kalau itu saat dia minta tepat yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu doa kita yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa a'tahu iyyahu. Pasti Allah berikan kepada dia. Nabi bersabda, wa dzalika kulla lailatin. Itu berlangsung setiap malam. Artinya saat yang mustajab itu setiap malam waktunya ada. Hanya kapannya di malam itu, jam 1 kah, jam 2 kah, setengah 2 kah, jam 3 kah, setengah 3 kah, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW, waktu itu adalah misalnya jam 2. Nanti kita jaga telur dan gitu, Nabi ditentukan jam sekian. Atau waktunya ba'da isya.
Nanti yang lainnya kosong waktunya. Jadi kita didorong, dimotivasi oleh Rasulullah SAW mengisi malam itu dengan berbagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti setiap malam itu ada waktu, ada saat di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bahasa Nabi pasti. Jadi bahasa illa a'tahu iyyahu, maksudnya pasti Allah kasih kepada dia. Gitu. Hanya waktunya itu disimpan. Itu rahasia Allah. Agar kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang ada juga dibocorin itu oleh Rasulullah SAW. Sepertiga malam. Cuman sepertiga malam waktunya yang mana? Itu juga dirahasiain lagi. Ini sebenarnya kita udah enak banget. Sepertiga malam itu kan waktunya 2:30 sampai subuh. 4:30 sekarang subuh ya. 2 jam sebelum subuh, 2 atau 3 jam. Kalau kita bagi itu menjadi satu malam menjadi tiga bagian, 2-3 jam malam itu. 2, 3, 4 atau 2:30 tergantung subuhnya. Artinya karena begitu maha luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada umat Islam, kepada kaum mukminin, sampai disampaikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya kapan? Nah, ini dibaca nih. Al-Ustaz Faisal. Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang keutamaan sepertiga malam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. An Abi Abdullah Al-Aghar, namanya Salman. Salman bukan sahabat, tabi'in. Abi Salamah bin Abdurrahman itu Abdurrahman bin Auf maksudnya, putra dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Yang meriwayatkan ini putranya namanya Abu Salamah. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita yang maha mulia dan yang maha agung, yanzilu, turun, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Maksudnya menunjukkan betapa dekatnya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkan segala permohonannya. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika yabqa, tersisa, thuluthul laili, sepertiga malam, al-akhir, yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menghampiri hambanya. Tentu jangan disamakan Allah itu dengan makhluk, nggak boleh, haram, bisa kufur. Maksudnya begini, orang itu kalau
sudah begitu luar biasa jabatannya, mendatangi atau didatangi biasanya? Didatangi, dihampiri, dikunjungi. Sekalinya ada kunjungan, protokolernya luar biasa ketat, bahkan hampir nyaris nggak bisa disentuh. Semakin tinggi jabatannya, misalnya seorang presiden, seorang raja. Ini kita ingin menghayati betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca hadis ini, Allah menghampiri. Maksudnya ini luar biasa kemaha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Nah, kita ingin merenungkan hadis ini dalam rangka motivasi buat diri kita, bagaimana kita bisa melakukannya. Kan Allah menghampiri kita. Oh, biasanya kita juga datang ke para punggawa, ingin ini, ingin itu. Bahkan orang lain dengan bangganya kita ceritain kalau kita ketemu seorang pejabat, padahal yang datang kita dan yang mendatangi kita, bukan dia yang datang sama kita. Dengan bangganya kita ceritain, Pak Jiganda, kemarin saya habis ketemu si fulan, si anu, pejabat A, B, ketemu raja, ketemu sultan, ketemu macam-macam dah. Padahal tuh orang yang kita ajak bicara nggak nanya sama kita. Saya nggak ngomong ada kesombongan, jangan salah paham. Itu urusan hati masing-masing. Rasa senang itu bukan berarti sombong, atau bukan berarti ingin itu urusan hati orang. Senang itu saking senangnya, bangganya kita ngomong sama orang lain. Bahkan seringkali karena sekarang zaman modern, kita upload itu di dunia maya, kita share di grup WA. Kenapa kita senang? Bagaimana hati kita, itu urusan kita masing-masing. Lah ini Allah Dzul Jalali wal Ikram, Al-Azim, Al-Kabir. Kok kita enggak mengambil kesempatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menghampiri kita? Kok kita nggak bilang inilah kesempatan emas untuk mendorong diri kita? Saya lah yang paling pertama, saya dorong diri saya. Agar kita itu bisa menikmati, walaupun tentu tidak sepenuh apa yang dinikmati oleh Rasulullah SAW. Tapi ya kita ingin belajar lah, belajar bagaimana kita bisa ya menikmati ibadah kita dengan segala kekurangan kita. Apalagi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil itu para hambanya. Dalam riwayat yang sedang kita baca dalam Sahih Muslim ini ada 3 malah. Coba masalah. Pertama apa tadi? Panggilan. Man yad'uni. 1. Yang kedua. Man yas'aluni. Yang ketiga. Allah memanggil dengan 3 panggilan.
pertama, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepada saya akan saya kabulkan. Doa, siapa yang berdoa kepada saya akan saya kabulkan. Man yad'uni fa astajibu lahu. Yang kedua, man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang minta sama saya kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah nawarin. Biasanya kan kita yang bikin proposal. Bang Abdullah, Allah, bayangin coba, Allah nawarin. Siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Siapa yang minta akan saya kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun saya ampuni. 3 yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan sebulan sekali. Tiap malam. Edisinya unlimited, tak terbatas. Kalau dari manusia ada batasnya. Nih lagi ada apa gitu ya, bantuan apa namanya, apa bansos, apa macam-macam, banyak itu. Kan ada batasnya. Dari tanggal sekian, tanggal sekian. Yang terlambat mengajukan berarti udah nggak bisa, ditutup. Apapun dalihnya, ada batasnya. Tapi kalau ini tidak ada batasnya, tiap malam, unlimited. Udah gitu Allah lagi yang nyodorin. Dan Allah yang nyodorin, Allah bohong nggak? Nggak mungkin Allah berbohong, mustahil. Dan nggak satu lagi, 3. Lah jangan dikira yang namanya ampunan itu kalau Allah sebatas ampunan yang kita sebut dengan amnesti. Maafin ya, udah. Itu mah manusia. Ya udah ente yang maafin. Habis dimaafin, taruhlah maaf itu dengan tulus. Dikasih apa-apa nggak kita? Nggak dikasih. Dimaafin aja udah untung. Udah bagus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengampuni hambanya, itu bonusnya bisa banyak. Itu kan ada dalam surah Nuh saja. Ketika Nabi Nuh bilang kepada umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hei umatku, kaumku, minta kalian ampun kepada Allah. Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Kalau kalian diampuni sama Allah, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Kalau Allah berkenan mengampuni hambanya, Allah akan kirim itu dari langit itu midrar, air yang turunnya itu banyak. Ini bukan sekedar air, maksudnya rezeki, anugerah, rahmat dari Allah itu turunnya akan luar biasa. Kalau bahasa orang kampung saya namanya mbroro. Jika dah, itu bahasa orang kampung kali abang. Melimpah itu. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan limpahan kepada kalian, amwal, harta-harta.
Jannat, kebun, anhar, sungai-sungai, kemakmuran melimpah. Jadi kalau rakyatnya itu ahli istighfar, itu ada kaitannya dengan kemakmuran, kelimpahan, kesejahteraan ada. Dan itu ilmiah kalau kita bedah lagi, panjang lagi. Jangan dianggap remeh hadis ini. Allah, siapa yang minta ampun nanti akan ampuni. Udah enggak begitu aja, banyak. Ya, hadis ini juga punya makna begini. Sepertiga malam itu waktu di mana setiap orang, baik bagaimanapun orang tersebut, bahkan ada di puncak kebaikan, itu waktu di mana rasa kantuk sulit sekali ditahan. Itu kalau udah jam 2:30, jam 3, ini yang namanya mata itu udah sulit kita bendung untuk istirahat. Semua manusia tutup pintu. Ntar kalau mau ngajuin proposal atau minta atau datang ntar jam 9 tutup dulu. Ini mau istirahat dulu. Di tengah semua manusia dan seluruh makhluk Allah, di saat itu rapat pintunya ditutup. Di saat semua makhluk pintunya ditutup rapat-rapat, justru di saat itu Allah membuka pintunya lebar-lebar. Itu kalau kita merenungkan bisa nangis kita. Betapa Allah tuh sayang banget sama kita. Di saat orang lain nggak bisa, Allah bisa. Gampang kan gitu. Walaupun Allah bicara bisa, ya maha semua, maha. Allah berkenan. Bahkan nawarin lagi, lah pakai nawarin. Nah ini memang butuh penghayatan dalam jiwa kita. Hati kita yang membutuhkan penghayatan itu, biar link itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisa nyambung. Baru kita akan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah batin teman. Jadi kita ingin menghayati hadis ini dan belajar menghayati, terutama saya belajar menghayati itu bagaimana kita bisa itu. Agar hati kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.